Di sini saya sebagai moderator seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya. Kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai kegiatan seminar pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Berikutnya saya sampaikan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu penyampaian seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta oleh Saudara Edi Santoso, yang berjudul Optimalisasi Penggunaan Restrain pada Pasien Non-Kooperatif di IGD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, sebelumnya terima kasih buat Bu Nani selaku mentor saya, Nani Apriani SKMS, sekaligus Kepala Ruang IGD. Terima kasih juga buat moderator dan juga teman-teman yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Di sini saya akan menyampaikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan judul Optimalisasi Penggunaan Restrain pada Pasien Non-Kooperatif di IGD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Itu untuk profil pegawai organisasi P3K, nama lengkap Edi Santoso, Alimadia Keperawatan, NIPPK 1990-0226-2024-21107, Formasi Perawat Rampil, tempat tanggal lahir Sukoharjo 26 Februari 1990, laki-laki, status menikah, alamat domisili Merangkin RT 2 RT 5 Merangkin Purwokerto Sukoharjo, unit kerja RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, alamat kantor Jalan Lewi Sumarto nomor 1 Kadipro Berdasar. Untuk bab 1 pendahuluan itu aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Instansi gawat darurat merupakan salah satu bagian terpenting dari sebuah rumah sakit dan penyedia layanan kegawat daruratan yang cepat dan tepat. Untuk perawat berperan penting dalam menjaga keselamatan pasien saat melakukan pelayanan di IGD. Salah satu penata laksanaan yang dilakukan untuk mengurangi insiden keselamatan pasien yaitu dengan memasang restrain. Prosedur pelaksanaan restrain harus dilakukan secara umum dan tidak memiliki efek samping pada pasien, serta tidak menyebabkan cedera. Untuk penggunaan restrain masih belum optimal dikarenakan ketersediaan fasilitas restrain yang terbatas di IGD RSUD Ibu Fatmawati. Berdasarkan hal tersebut, peserta mengangkat judul Optimalisasi Penggunaan Restrain pada Pasien Non-Kooperatif di IGD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Maksud dan tujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, sikap serta perilaku tentang nilai dan etika dalam memberikan pelayanan yang optimal dan prima di IGD agar dapat memberikan kontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas serta jabatannya untuk pencapaian visi misi dan nilai-nilai unit kerja. Tujuan umumnya yaitu mampu memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak dan melaksanakan tugas dan fungsi jabatan untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan visi misi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Tujuan khusus yaitu menjadi perawat rampil yang mampu menjalankan tugas ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik serta perekat dan pemersatu bangsa dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak serta smart ASN dan manajemen ASN di unit kerja. Waktu dan tempat kegiatan orientasi P3K Kota Surakarta angkatan pertama dilaksanakan pada tanggal 16 Mei sampai dengan 20 Juni 2025. Tempatnya untuk MOC sampai dengan evaluasi pelatihan melalui RMS Uluwasis. Orientasi tempat kerja di IGD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta.
Untuk selanjutnya, nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta, visi dan misi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh gesit, kreatif dan sejahtera. Misi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan budaya dan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan budaya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya dan olahraga. Selanjutnya, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Untuk yang ke-6, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Untuk selanjutnya, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Untuk manajemen P3K, PP nomor 49 tahun 2018 tentang P3K yang meliputi pertama itu penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetisi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, perlindungan untuk penilaian kerja P3K sebagai pedoman dalam melakukan perpanjangan masa perjanjian kerja. Untuk yang ketiga, disiplin P3K. P3K pada setiap instansi menetapkan nilai disiplin P3K dengan berdasarkan karakteristik pada setiap instansi. Untuk organisasi perangkat daerah, Renstra Dinas Kesehatan Kota Surakarta Profil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Surakarta dan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah. Untuk visi mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dan memberikan pelayanan yang prima. Untuk misinya memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta mengutamirkan informasi. Tujuannya menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pengembangan. Tujuan khususnya yaitu mendapatkan visi misi pemerintah Kota Surakarta ke dalam program dan kegiatan dinas kesehatan untuk jangka waktu 5 tahun. Yang kedua, untuk sebagai acuan bagi jajaran DKK Surakarta dan pelaksanaan program dan tolak ukur untuk penilaian kerja pembangunan kesehatan Kota Surakarta selama 5 tahun. Yang ketiga, sebagai bahan masukan kepada pemerintah Kota Surakarta dalam menyusun kebijakan pembangunan bidang kesehatan pada khususnya dan pembangunan Kota Surakarta pada umumnya. Yang keempat, sebagai bahan masukan kepada DPRD Kota Surakarta dalam mengambil keputusan pembangunan kesehatan Kota Surakarta. Selanjutnya, sebagai informasi dan bahan masukan institusi kesehatan, institusi pendidikan, dan institusi lain serta masyarakat untuk berperan secara aktif dan pembangunan kesehatan Kota Surakarta. Program strategis Dinas Kesehatan Kota Surakarta yaitu pertama untuk program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Yang kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Yang selanjutnya, program kesediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman. Terus selanjutnya, program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Yang terakhir itu program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Untuk satuan unit kerja RSUD Bu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta itu pertama rencana strategi Renstra RSUD Bu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta untuk profil merupakan satu dari 2 rumah sakit pemerintah di Kota Surakarta. Tahun 1962 dulunya RBB, terus tahun 2021 UPTD RSUD Kota Surakarta di bawah DKK. Pada nomor 6 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Surakarta, RSUD ditetapkan menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun
bulan Oktober tahun 2012 RSUD Kota Surakarta pindah jalan ke Letu Sumarto nomor 1 Kadipiro Banjarsari. Untuk tahun 2013 pengelolaan keuangan RSUD Kota Surakarta berubah menjadi BNUD. Tahun 2014 RSUD Kota Surakarta menjadi rumah sakit tipe C. 1 Januari 2022 RSUD Kota Surakarta berganti RSUD Bu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Visi yaitu menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan bermutu dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Untuk visinya, pertama yaitu kontribusi kepada negara dengan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengembangkan tenaga kesehatan yang profesional. Untuk yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar. Untuk yang ketiga, memberikan pelayanan cepat, ramah dan inovatif. Untuk yang keempat, memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. Tujuannya yaitu tujuan umum memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan paripurna. Tujuan khusus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang akuntabel. Selanjutnya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai standar. Untuk yang selanjutnya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien dan petugas. Untuk program kegiatan mendukung visi yaitu pertama dana pelatihan yang diikuti oleh karyawan RSUD yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dari masing-masing individu. Yang kedua, pengadaan alat-alat medis yang lebih canggih yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan RSUD. Yang ketiga, adanya in-house training yang bertujuan untuk merefresh pengetahuan untuk karyawan. Yang keempat, memberikan dukungan kepada seluruh sivitas untuk melanjutkan pendidikan. Tugas pokok dan fungsi perawat di P3K di Satuan Unit Kerja itu yaitu Permenpam dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 35 tahun 2019 tentang jabatan fungsional perawat. Yang pertama itu melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu. Yang kedua, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Untuk yang ketiga, memberikan oksigen sederhana. Yang keempat, melakukan perawatan luka. Yang kelima, melakukan dokumentasi tindakan keperawatan. Tugas perawat di IGD adalah satu, memberikan pelayanan kepada pasien yang gawat dalam cara cepat, tepat dan sesuai dengan kasus kerjasama dengan dokter IGD. Selanjutnya, mencatat dan melaporkan hasil observasi pasien kepada dokter, membantu pasien selama pemeriksaan dokter, menyiapkan pasien dan bahan untuk pemeriksaan diagnostik dan tindakan. Untuk selanjutnya, menjaga perasaan aman dan nyaman pasien, keluarga dan petugas selama melaksanakan teknik perawatan. Untuk selanjutnya, mencatat untuk mendokumentasikan tindakan-tindakan yang sudah dilaksanakan selama melaksanakan teknik perawatan. Untuk dari rencana dan hasil kerja P3K isu yang saya angkat yaitu pertama, belum optimalnya penggunaan pelayanan asisten pada pasien kooperatif di IDRSUD Bu Fatmawati. Itu sumbernya pelayanan publik. Penyebab isunya yaitu belum sesedianya asisten khusus ekstremitas pada pasien yang tidak kooperatif, kurang optimalnya penggunaan asisten yang tersedia karena dapat menjadikan cedera tambahan pada pasien. Itu kurangnya pengetahuan keluarga tentang pentingnya dilakukan asisten pada pasien yang tidak kooperatif. Itu yang kedua, itu belum optimalnya penerapan kode struk dan pada pasien struk di IDRSUD Bu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Itu belum optimalnya sosialisasi tentang kode struk, belum optimalnya identifikasi pasien menggunakan kode struk. Yang ketiga, itu yang saya angkat itu belum optimalnya penerapan pelayanan pasien di IGD dengan kepuasan pasien di RSUD Bu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Itu kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang berjaga saat terjadi penumpukan pasien. Terus selanjutnya, belum optimalnya sosialisasi tentang triase UGD kepada pasien dan keluarga sehingga menimbulkan apresepsi itu. Nah, itu yang isu yang saya angkat selanjutnya itu belum optimalnya penerapan kode trauma di IGD RSUD Bu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Itu kurangnya sosialisasi penilaian kode trauma, kurang optimalnya sosialisasi kepada perawat tentang penanganan pada pasien trauma. Yang kelima, belum optimalnya pelaksanaan asesmen ulang belajar nyeri pada pasien di IGD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Itu kurangnya monitoring pengkajian ulang belajar nyeri terhadap pasien.
Selanjutnya untuk kurangnya pengetahuan pasien tentang teknik relaksasi berupa nafas dalam dan untuk mengurangi nyeri. Ya, ini untuk tabel analisa PK yang satu isu yang dikatakan tadi belum optimalnya penggunaan restrain itu sudah memenuhi. Itu untuk yang kedua belum optimalnya penerapan kode stroke pada pasien di GD RSUD Fatmawati. Yang ketiga belum optimalnya penerapan pelayanan GD RSUD dengan kekuasaan pasien dengan di GD RSUD Fatmawati Soekarno-Hatta Surakarta. Yang keempat belum optimalnya penerapan kode trauma di GD RSUD Fatmawati Soekarno-Hatta Surakarta. Yang kelima belum optimalnya pelaksanaan asesmen ulang derajat nyeri pada pasien di GD RSUD Fatmawati Soekarno-Hatta Surakarta. Jadi untuk analisa isu menggunakan metode USG dengan yang pertama tadi belum optimalnya penggunaan restrain pada pasien non kooperatif di GD Fatmawati dengan kriteria punya 5, 4 sama 5 itu belum tersedianya restrain khusus ekstremitas pada pasien yang tidak kooperatif itu 5, 4, 5. Kurang optimalnya penggunaan restrain yang tersedia karena dapat menjadikan cedera tambahan pada pasien yaitu 5, 4, 3. Itu kurangnya pengetahuan keluarga tentang pentingnya dilakukan restrain pada pasien yang tidak kooperatif. Itu 4, 3 nilainya kurangnya itu. Yang kedua itu belum optimalnya penerapan kode stroke pada pasien di GD RSUD Fatmawati Soekarno-Hatta Surakarta itu jumlahnya 23. Itu yang pertama belum optimalnya sosialisasi tentang kode stroke itu 433. Yang belum optimalnya identifikasi menggunakan kode stroke itu 544. Yang ketiga belum optimalnya penerapan pelayanan pasien di GD dengan kekuasaan pasien di GD RSUD Fatmawati Soekarno-Hatta Surakarta. Kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang berjaga saat terjadi penumpukan pasien. Terus belum optimalnya sosialisasi tentang triase GD kepada pasien dan keluarga sehingga menimbulkan apresiasi. Untuk rencana dan hasil tercapai tindakan untuk langkah awal identifikasi ICU itu menyiapkan bahan konsultasi dengan pimpinan atau mentor. Untuk tabelnya seperti itu, tersedianya bahan konsultasi, dokumentasi atau foto, kontribusi terhadap visi misi kegiatan selaras dan sejahtera dengan visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih, kreatif dan sejahtera serta sesuai dengan misi RSUD Fatmawati Soekarno-Hatta Surakarta. Yang kedua itu merencanakan atau merancang aktualisasi, membuat desain restrain. Itu membuat desain restrain, mengkonsultasikan inovasi restrain ke pimpinan atau mentor merencanakan penyempurnaan desain restrain, yaitu untuk membuat desain rencana restrain yang sesuai dengan standar keselamatan pasien. Tersedianya desain restrain, tersedianya dokumentasi konsultasi dan pimpinan atau mentor, diperolehkan dan saran mengenai desain restrain terkait dengan standar keselamatan pasien, diperoleh referensi terkait desain rancangan restrain. Selanjutnya tersedianya dengan hasil desain rancangan restrain sesuai dengan standar keselamatan pasien, yaitu untuk meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan inovatif. Terus meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar. Itu yang ketiga membuat aktualisasi, yaitu membuat aktualisasi sesuai dengan desain yang sudah disetujui oleh mentor, menguji hasil coba restrain pada perawat. Terus tersedianya hasil restrain sesuai dengan yang sudah disetujui oleh mentor, dokumentasi yaitu foto, dokumentasi uji coba hasil restrain pada perawat. Meningkatkan pelayanan cepat, tepat, ramah dan inovatif. Kegiatan selaras dan sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih, kreatif dan sejahtera serta sesuai dengan misi RSUD Fatmawati Soekarno-Hatta Surakarta. Dan keempat itu melaksanakan aktualisasi, melakukan sosialisasi pada perawat IGD tentang cara penggunaan restrain pada pasien. Itu persiapan alat dan bahan PowerPoint berisi video penerapan restrain pada pasien non kooperatif. Itu mengumpulkan perawat peserta sosialisasi, mengundang peserta melalui WhatsApp atau grup. Itu untuk menjelaskan isi atau misi kepada peserta sosialisasi. Terus tersedianya alat dan bahan
PowerPoint berisi video penerapan restrain pada pasien non kooperatif, dokumentasi foto daftar hadirnya perawat dalam sosialisasi, perawat yang telah mendapat sosialisasi, dokumentasinya juga berupa foto. Untuk meningkatkan pelayanan cepat, ramah dan inovatif, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar. Yang kedua, melakukan next Pak. Ini untuk rencana dan hasil P3K itu dari tahun 2025 itu kegiatannya itu membuat aktualisasi restrain yang sesuai dengan standar keselamatan pasien. Output atau hasilnya terciptanya aktualisasi. Waktunya bersingkat. Oh ya, oke. Next Pak. Untuk kesimpulannya ya Mbak ya, untuk kesimpulannya nanti memberikan kesempatan kepada ASN P3K yang melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan pasien dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutan. Itu masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan pada para P3K yang bertugas dengan fungsi serta visi-visinya. Yang ketiga, sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta perlu diperhatikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Kota Surakarta, meningkatkan mutu dan pelayanan khusus di bidang kesehatan. Saran bagi diri sendiri, bagi ASN sendiri, jangan terus mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya. Untuk perawat sebagai ASN dalam melaksanakan tugas hendaknya secara total dan loyalitas yang tinggi, serta melaksanakan tugas dan memegang prinsip nilai-nilai berakhlak sehingga visi misi unit kerja dapat tercapai dengan baik. Untuk rumah sakit, biar rumah sakit hendaknya selalu memberikan dukungan terhadap tenaga kesehatan perawat dan melaksanakan setiap kegiatan yang bersifat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Ya, ini untuk pemasangan SPO restrainnya ya. Lanjut Pak. Ini untuk dokumentasi mentoring dan inovasi, yaitu saat konsultasi judul emosi dengan mentor, konsultasi laporan dengan mentor. Dan ini konsultasi proyek inovasi restrain dengan bagian penunjang medis. Itu nanti untuk sama mendemonstrasikan cara pemakaian restrain inovasi kepada penunjang medis. Untuk selanjutnya itu membedakan pemasangan konvensional yang sebelumnya seperti ini yang digambar sebelah sini, yang restrain konvensional yang ada saat ini dapat berisiko mencederai pasien. Untuk yang terbaru yaitu restrain inovasi yang sudah dilengkapi dengan busa pelindung guna meminimalisir cedera pada pasien. Ini untuk dokumentasi cara pemasangan restrain pada pasien oleh perawat peserta LOC gitu deh. Sama ini sosialisasi tentang restrain kepada sesama perawat di IGD serta uji coba kepada salah satu perawat yang saya sosialisasikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Baik, kita berikan aplaus dulu menginjak ke acara berikutnya, yaitu masukan dan saran dari Ibu Nani Aprianis selaku mentor. Monggo, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menanggapi inovasi oleh Mas Edi Santoso ya, AFK yang berjudul optimalisasi penggunaan restrain pada pasien non kooperatif di IGD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Ternyata penggunaan restrain itu sangat penting sekali ya, rekan-rekan sekalian, termasuk pasien yang non kooperatif. Nah, kenapa ini inovasi dari Mas Edi ini saya jadikan inovasi beliau? Karena memang selama ini di yang kita gunakan itu menggunakan yang konvensional ya Mas ya. Jadi menggunakan kasa, kemudian dibalut menggunakan hipapik atau plester, nah seperti itu. Sebelum saya lanjut untuk tanggapan saya mau bertanya dulu Mas Edi. Kira-kira itu ada nggak sih kejadian menggunakan restrain dengan konservatif itu tadi, konvensional itu tadi terhadap trauma pasien? Jadi sebelumnya, matur suwun untuk pertanyaannya. Untuk selama ini saya kerja di UGD di RSUD Ibu Fatmawati ini itu tidak cuma satu dua kali pasien. Itu ada beberapa pasien yang non kooperatif. Itu katakanlah ada yang berkurang kesadaran dan sebagainya. Itu kan biasanya itu yang bisa menimbulkan lebam atau biru pada
ekstremitas atas sama ekstremitas bawah. Soalnya aparat itu kan dari yang dulu itu kan dari dulu itu adanya cuma kasa dikasih untuk apa plester. Niku kajine mboten berontakan. Niku kan cederanya niku kan ngapunten niku cederanya niku sangat besar sekali, karena apalagi kalau pasien yang non kooperatif polanya kan mboten niku. Anggapan kula saya di sini mengangkat judul itu supaya bisa meminimalkan penggunaan restrain itu, meminimalkan cedera itu kepada pasien yang non kooperatif. Baik, bagus sekali ya untuk jawabannya. Memang benar kalau kita menggunakan restrain yang ala kadarnya ya. Ala kadarnya itu yang pertama, dengan pasien berontak non kooperatif itu pasti berontaknya tidak disadari dengan si pasien tersebut ya. Sehingga membuat kewalahan semuanya ya. Tapi dengan adanya restrain ini sebenarnya itu sangat membantu pasien juga, dan juga intinya dengan bentuk yang lembut ya Mas ya. Jadi tidak kasar dan tidak hancur dari soft ya, bentuknya soft. Kemudian akan memberikan rasa nyaman ya, rasa nyaman untuk pasien juga, nah seperti itu. Kemudian ini sangat bagus sekali sebenarnya, tidak hanya di IGD, mungkin di ruangan lain sangat dibutuhkan ya. Apalagi pasien-pasien yang sudah lansia, pasien-pasien yang PKS, intinya PKS ada gangguan kasus tertentu, itu biasanya dia tidak sadar, kesadarannya mungkin tidak seperti pasien umumnya ya, seperti itu. Jadi memang sangat penting restrain tersebut untuk diberikan pertolongan dan penanganan. Sangat luar biasa Mas Edi, gimana perasaan setelah kajian tadi? Luar biasa ya. Oke. Alhamdulillah. Oke, terima kasih sekali ya Mas Edi. Dengan inovasinya ini kemungkinan akan menjadikan sesuatu yang sangat berkesan, sangat yang bermanfaat untuk kita semua ya, termasuk di RSUD Informatis Soekarno Kota Surakarta. Tapi jangan lupa ya, nilai-nilai etika dan juga pengenalan yang lainnya tentang P3K ini jenengan harus terapkan juga ya Mas ya, itu harus diingat ya. Mungkin itu aja dari saya, tanggapan dari saya. Ini selamat aplaus dulu untuk Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masukan dan sarannya dari Ibu Majelis Laboratorium. Menginjak acara berikutnya yaitu adalah penutup. Demikian telah dilaksanakan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di Rumah Sakit Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta oleh Saudara Edi Santoso. Semoga bisa bermanfaat bagi semestinya. Saya Atika selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada salah ucap atau perbuatan, saya mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.